Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang ya di channel Moms Riji, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Seperti biasa, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga melakukan rutinitas setiap hari. Dan kali ini aku memulai aktivitasku dengan menyetrika pakaian. Kali ini aku menyetrika pakaian seminggu sekali supaya lebih hemat waktu dan listrik. Dan di video kali ini aku sambil melakukan aktivitasku mau sharing tentang gaya hidup minimalis dan frugal living. Untuk teman-teman yang baru menemukan channelku, semoga termotivasi dan dapat sedikit manfaat yang bisa ditemukan menontonnya. Dan di video kali ini yang kubahas adalah serupa tapi tak sama. Gaya hidup frugal living dan gaya hidup minimalis ada sedikit perbedaan. Karena ada sebagian orang yang menyangka bahwa hidup secara minimalis dan frugal merupakan dua hal serupa karena keduanya mengedepankan prinsip hemat. Namun kenyataan tidak juga ya teman-teman. Hal yang perlu diingat adalah minimalis menekankan pada barang, sedangkan frugal menekankan pada harga ya. Nah teman-teman, berikut merupakan perbedaan-perbedaan gaya hidup minimalis dan frugal. Yang pertama, segi kualitas versi kuantitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, minimalisme berbicara tentang bagaimana kita mengurangi jumlah barang yang dimiliki. Sedangkan frugal berbicara tentang harga dan penawaran terbaik saat membeli suatu barang. Contohnya teman-teman, ketika kita menerapkan hidup minimalis, yang penting adalah kualitas suatu barang sehingga tidak perlu membeli lebih dari satu untuk barang serupa. Anggapannya seperti lebih baik membeli pendingin ruangan dengan harga yang lebih tinggi, namun terjamin kualitasnya ketimbang membeli pendingin ruangan dengan harga miring, namun kualitasnya meragukan. Dan sebaliknya, frugal living berbicara tentang memaksimalkan kuantitas yang didapat dari suatu harga. Ketika kita menerapkan gaya hidup ini, umumnya gemar berburu paket bundling atau beli satu gratis satu. Lalu selanjutnya yang kedua, segi pengalaman versi material. Orang-orang yang berprinsip hidup minimalis akan memprioritaskan pengalaman dari suatu barang. Lebih baik menghabiskan biaya lebih untuk pengalaman liburan yang menyenangkan, kendaraan yang ergonomis, ataupun tempat tidur yang nyaman. Sedangkan orang yang berprinsip hidup frugal akan memilih untuk mendapatkan suatu barang dengan harga jual terbaik. Lebih baik mendapatkan dua barang pada merek B alih-alih satu barang pada merek A dengan harga yang sama ya. Dan yang ketiga, perbedaan gaya hidup minimalis dan frugal living adalah jangka panjang versi jangka pendek. Gaya hidup frugal fokus pada tabungan jangka pendek, sedangkan minimalis fokus pada tabungan jangka panjang. Dalam jangka pendek, hidup frugal memang membuat uang tidak berkurang banyak, namun pada akhirnya tidak sehemat itu, karena bisa jadi kita harus mengganti barang murah karena kualitasnya yang kurang baik. Lain halnya dengan minimalisme, karena sudah mengeluarkan biaya besar di awal, kualitas barang yang didapat pun sepadan. Akhirnya barang tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Ngomong-ngomong kan teman-teman, di sini aku menyetrika pakaianku seminggu sekali. Kalau untuk pakaian harian tidak terlalu detail untuk nyetrika, tetapi sebaliknya pakaian yang penting seperti pakaian sekolah, undangan memang harus benar-benar rapi untuk menyetrikanya. Dan supaya lebih menghemat listrik gitu ya teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, untuk perbedaan gaya hidup minimalis dan frugal living. Yang keempat adalah pertimbangan versi perhitungan. Dalam minimalisme kita sangat mempertimbangkan barang apa yang hendak dibeli dari segi kualitas, kegunaan hingga pengalaman yang dirasakan. Sedangkan frugalisme berpatok pada prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran. Dan perbedaan yang kelima adalah subjektif versi objektif. Cara pandang minimalisme tentu beragam pada tiap orang karena prioritasnya akan suatu barang pasti berbeda, sehingga sifatnya subjektif. Berbeda dengan frugalisme, yang terpenting adalah harga mana yang lebih murah dan mahal.
Selanjutnya perbedaan yang keenam adalah nyaman versi muda. Hidup frugal menekankan bahwa lebih baik memiliki barang berlebih untuk dapat disimpan meski tidak digunakan, dengan harapan barang tersebut mudah dijangkau. Minimalisme lebih menekankan bahwa lebih baik membuang barang yang tidak digunakan untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan mental. Sekilas, minimalisme mungkin menunjukkan keborosan, namun memiliki barang yang lebih sedikit juga akan menghemat pengeluaran pada biaya penyimpanan dan pemindahan. Seperti contoh di rumah kontrakanku ini tidak ada sofa dan kepingin sih punya sofa. Aku berprinsip nanti kalau udah punya rumah sendiri aja baru untuk mengisi sofa tersebut. Karena di ruangan sekarang memasuki kendaraan aja ada rasanya cukup nyaman untuk ruangan segini. Next ya teman-teman, perbedaan selanjutnya adalah nilai barang versi penawaran barang. Pembelian barang pada konsep minimalisme sangatlah didasarkan oleh nilai, kegunaan, maupun pengalaman pribadi. Sedangkan pembelian barang pada konsep frugalisme sangat didasarkan oleh penawaran harga, di mana kita berpotensi untuk membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena barang tersebut sedang diskon. Teman-teman, perbandingan antara minimalisme dan frugalisme ini tidak dimaksudkan untuk menjadi hal yang saling bentrok ya. Alangkah baiknya memang kita perlu mengedepankan kualitas suatu barang yang dapat bertahan lama, sehingga akhirnya tetap ekonomis. Bahkan terdapat aturan bahwa minimalisme dan frugalisme ini dapat digabungkan, yaitu satu masuk, satu keluar. Artinya kita dapat membeli barang dengan penawaran terbaik, namun tidak secara berlebihan ya. Oke teman-teman, itu dia beberapa perbedaan antara gaya hidup minimalis dan frugal living yang tercakup dari segi kualitas versi kuantitas, dari segi pengalaman versi material, dari segi jangka panjang versi jangka pendek, lalu pertimbangan versi perhitungan, subjektif versi objektif, dan nyaman versi mudah, lalu nilai barang versi penawaran barang ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dari awal dengan menemukan channel ini ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Dan selanjutnya aktivitasku selesai menyetrika tidak lupa untuk menyusun pakaian-pakaian ini ke dalam rumah atau lemarinya masing-masing. Biasanya ini penyakit salah satu yang mager ya teman-teman. Kalau nyetrika pasti sakit pinggang gitu ya kalau mau menyusunnya kembali. Tetapi semoga teman-teman yang menemukan channelku jadi tambah semangat dan tidak menundanya lagi. Bukan berarti aku tidak pernah untuk menunda menyusun pakaian ini habis setelah selesai menyetrika. Pernah ya teman-teman, makanya aku di sini selalu berusaha untuk pelan-pelan aja, tidak terlalu terburu-buru. Selanjutnya teman-teman, aktivitasku setelah selesai menyusun pakaian mau memasak hasil daging kurban karena besoknya mau dibawa Pak Su mau berangkat kerja pergi merantau. Dan ini kulakukan untuk di malam hari supaya besok pas berangkat pagi-pagi tidak terlalu keteter dan sibuk untuk melakukan hal masak ini. Jadi tinggal besok udah langsung dibungkuskan gitu. Dan ini aku memilih untuk merendang daging ini. Aku beli bumbu jadi dan di rumah aku tambahi sedikit untuk cabai merah, bawang merah secukupnya aja. Hasilnya ini sangat enak, coba teman-teman bisa lakukan di rumah dan rasanya bikin Pak suami itu nambah-nambah nasi. Atau teman-teman ada yang bisa merekomendasikan kalau olahan daging itu apa aja selain direndang, boleh ditulis di kolom komentar. Dan aku di sini mau menyapa sahabat onlineku juga. Terima kasih ya yang udah selalu mensupport channelku. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya dan tetap semangat. Dan yang berdatang salam kenal. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya, di-share juga. There's not much to do
when all I can. Tidak terasa juga akhirnya selesai untuk merendang daging ini, dan ini kulakukan 1 jam lebih gitu ya teman-teman, makanya supaya dagingnya biar lebih empuk dan mendapatkan hasil 2 piring. Oke teman-teman, semoga dengan menemukan channelku ini selalu termotivasi dengan topik yang telah aku bagikan, yaitu serupa tapi tak sama, perbedaan gaya hidup minimalis dan frugal living. Masih lanjut beraktivitas teman-teman. Setelah masak, aku membiasakan diri untuk membersihkan wastafel, meja dapur, kompor. Apalagi banyak percikan minyak-minyak, kalau dibiarkan semakin tidak bagus. Jadi bintik-bintik hitam gitu. Jadi aku di sini harus rajin-rajin untuk membersihkan menggunakan sabun seadanya, sabun cuci piring. Sabunnya Sunlight atau sabun colek yang bisa kita gunakan juga. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. Baiklah teman-teman, aktivitasku sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah, dan aku ucapkan terima kasih yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Lay down beside you, I would, I would.